menggantikan orang yang telah meninggal dunia sewaktu hidup meninggalkan sholat dan puasa. Bagaimana cara menggantinya? Orang yang meninggal itu meninggal sholat dan puasa. Bagaimana cara menggantikannya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Sahkah wali nikah walinya yang tidak sholat, walinya yang tidak sholat dan tidak puasa dan mengerjakan maksiat. Soal keempat dari Allah, berapakah ukuran saat ijab qabul pernikahan itu? Antara ijab dengan qabul, berapa ukurannya, berhentinya atau menjawabnya? 5. Bagaimana hukum minjam duit di bank dengan menggorokkan surat-surat? 5 pertanyaan dulu Pak Ustaz dari Allah. Makasih ya. Sebelum diakad nikah, suami istri itu hukumnya masih orang lain. Jadi gak boleh perpegangan, gak boleh tatap-tatapan. Kalau disandingkan di pinggirnya, asal gak pegang-pegang dan gak tatap-tatap, ya gak apa-apa. Kalau cuma seperti itu. Cuma khawatir kalau ada orang lain yang bukan mahram dengan perempuan itu. Jadi sebaiknya memang pada waktu akad nikah, perempuan itu menunggu di kamar. Lalu suaminya sama walinya akad nikah. Begitu qabiltuh lalu masuk kamar. Harusnya begitu. Nikahnya sah saja. Sah, nikahnya sah. Kedua, kalau ada orang meninggal ketika hidup tidak berpuasa karena sakit atau karena uzur, maka keluarganya yang mengganti puasanya. Ya niatnya ya mengganti puasanya. Kalau meninggalkan sholat, kalau pendapat yang mu'tamad, yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, sholat itu gak bisa digantikan. Karena sholat itu ibadah mahdhah ya, ibadah mahdhah. Jadi gak bisa digantikan. Tetapi ada sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholatnya diganti oleh keluarganya atau orang yang dia minta tolong untuk menggantinya. Saya ketika di pondok dulu kadang-kadang dikasih uang sama orang-orang, sama kawan-kawan itu mengganti sholatnya orang bareng-bareng di masjid. Nanti bagi uang biasanya. Itu pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, seperti dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ya, ala Manhajil Qawim. Orang yang meninggalkan sholat lalu meninggal, maka keluarganya boleh mengganti dengan fidyah. Fidyah itu setiap sholat senilai beras 6 atau 7 on. Setiap sholat diganti beras dengan 6 atau 7 on. Berarti kalau 10 sholat antara 6 dan 7 kilo. Kalau 10 sholat itu berarti 2 hari. Setiap 2 hari 7 kilo. 7 atau 6 kilo ya. Karena
Fidyah itu para ulama kita konversinya berbeda. Ada yang bilang 6 on, ada yang bilang 7 on. Ya mungkin yang berhati-hati 6 on setengah. Biar kena ke 7, kena ke 6 juga. Jadi kalau 10 sholat berarti 2 hari 6 kilo setengah. Kalau 4 hari berarti 13 kilo. Kalau 1 bulan berapa kilo? Berarti banyak kilo. Jadi ada pendapat seperti itu ya di kalangan para ulama. Sahkah wali nikah walinya yang tidak sholat? Syaratnya wali itu harus adil ya, bukan orang fasik, bukan orang yang pelaku dosa besar. Kalau begitu maka bagaimana? Menurut pendapat yang kuat tidak sah kalau fasik, tapi ada yang mengatakan sah. Sebaiknya kalau seperti ini serahkan kepada KUA. Keluarganya diminta ya, keluarga-keluarganya kalau ada orang mau menikahkan, orang-orang tahu walinya ini nakal, jarang sholat, atau suka maksiat, atau judi online, atau apalah, maka bagaimana? Ketika menikahkan putrinya, serahkan kepada KUA atau kepada ustadz yang ada di situ, untuk menghindar dari khilaf. Yang ukuran saat ijab qabul pernikahan ya langsung biasanya, tidak dipisah. Kalau pisahnya panjang maka perlu diulang. Jadi langsung. Apa? Ukurannya panjang itu menurut uruf tradisi. Kalau kira-kira dianggap itu berpaling dari akad tadi, maka diulang lagi. Kemudian yang kelima, bagaimana hukum pinjam uang di bank? Kalau maksudnya bank konvensional, mayoritas ulama mengatakan haram karena termasuk riba. Transaksi dengan bank konvensional hukumnya haram. Tapi ada sebagian ulama modern yang mengatakan nggak apa-apa. Untuk berhati-hati sebaiknya ikut yang haram. Nah, sekarang ini kan ada bank syariah. Cuma kalau bank syariah itu halal. Mengapa halal? Karena biasanya sistemnya tidak menggunakan bunga, tetapi pakai sistem mudharabah atau bagi hasil. Cuma kalau diukur dengan bunga itu lebih tinggi daripada bank konvensional. Yang enak bagaimana? Gak usah pinjam ke bank. Pinjam ke siapa? Pinjam ke saudaranya tanpa bunga. Tapi biasanya gak dikasih kalau banyak itu. Dan kalau orang pinjam apalagi banyak, kadang malas mau bayar. Makanya yang meminjamkan kadang malas pulai. Betul? Ya,